Pernah gak sih merasa lelah menghadapi anak yang sulit diatur? Suka marah? Atau susah diajak kerja sama? Aduh, rasanya pengen teriak tapi ditahan. Tenang, kamu gak sendirian kok. Ayah bunda, banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Kuncinya ternyata bukan di marah-marah atau hukuman yang bikin tegang, tapi di positive parenting, sebuah pola asuh yang bisa bikin anak tumbuh disiplin, tapi tetap bahagia dan percaya diri. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya positive parenting itu? Gampangnya, ini adalah cara mendidik anak dengan landasan kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan memberikan contoh yang baik. Eits, ini bukan berarti anak dibiarkan bebas tanpa aturan sama sekali. Ya, aturan tetap ada, tapi cara kita menyampaikannya yang berbeda. Dalam positive parenting, orang tua berperan sebagai panutan dan pembimbing, bukan sebagai hakim yang siap menghukum. Tujuannya adalah membantu anak belajar mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas perilakunya melalui bimbingan yang penuh empati, bukan lewat ancaman atau hukuman. Jadi, hubungannya lebih terasa hangat dan anak pun merasa aman. Nah, gimana cara memulainya? Gak susah kok. Ini beberapa tips utama yang bisa langsung kamu coba di rumah. Pertama, dengarkan sebelum menegur. Seringkali, saat anak melakukan kesalahan, kita langsung refleks untuk marah. Coba deh, ambil jeda sejenak, tarik napas, lalu tanya dengan lembut, "Sayang, kenapa tadi kamu begitu? Ada apa?" Ketika anak merasa didengarkan dan dimengerti, mereka akan jauh lebih mudah menerima arahan kita. Mereka jadi tahu kalau perasaannya itu penting. Tips kedua, fokus pada perilaku, bukan pada pribadi anak. Hindari banget kalimat seperti "kamu kok nakal", "sih", atau "dasar pemalas". Kata-kata seperti itu bisa melukai harga diri anak. Coba ganti dengan kalimat yang lebih spesifik ke perbuatannya. Misalnya, "Perbuatanmu yang melempar mainan tadi kurang baik. Yuk kita perbaiki sama-sama." Dengan cara ini, anak belajar bahwa perilakunya bisa salah dan perlu diperbaiki, tanpa merasa bahwa dirinya secara keseluruhan adalah anak yang buruk. Ini penting banget untuk membangun rasa percaya diri mereka. Ketiga, jangan pelit menunjukkan kasih sayang setiap hari. Hal-hal kecil seperti pelukan hangat sebelum tidur, usapan di kepala, atau pujian tulus seperti "wah, hebat kamu sudah merapikan mainan sendiri", punya dampak yang luar biasa. Sentuhan fisik dan kata-kata positif ini akan memperkuat ikatan emosional antara kamu dan anak. Anak yang merasa dicintai tanpa syarat akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dan mengikuti arahan dari orang tuanya. Tips keempat, konsisten dengan aturan. Anak itu butuh batasan yang jelas untuk merasa aman. Kalau hari ini main gadget boleh 2 jam, tapi besok tiba-tiba dilarang total tanpa penjelasan, anak pasti bingung. Ketidakkonsistenan membuat aturan JT tidak berarti. JT, buatlah aturan yang masuk akal bersama pasangan dan terapkan secara konsisten. Dengan begitu, anak akan belajar tentang disiplin dan struktur dalam hidupnya. Kelima, dan ini yang paling penting, jadilah contoh nyata. Anak adalah peniru ulung. Mereka lebih cepat meniru apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Kalau kita ingin anak bicara sopan, kita juga harus bicara sopan kepada semua orang. Kalau kita ingin anak tenang saat menghadapi masalah, kita pun harus menunjukkan cara mengelola emosi dengan sabar. Kita adalah cermin bagi anak-anak kita. Terakhir, ajari anak mengelola emosi. Bantu mereka mengenali dan menamai perasaan yang mereka alami. Misalnya, "Oh, kakak merasa marah ya karena mainannya rusak." Atau, "Adik sedih karena tidak jadi pergi ke taman." Validasi perasaan mereka dengan mengatakan, "Marah itu boleh kok, tapi memukul atau melempar barang yang tidak boleh." Anak yang paham emosinya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih empatik, tangguh, dan cerdas secara emosional. Pada akhirnya, positive parenting itu bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna tanpa pernah salah. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah perjalanan untuk terus belajar, berproses, dan yang terpenting, selalu hadir dengan cinta untuk anak-anak kita. Karena anak tidak butuh orang tua yang selalu benar atau serba tahu. Mereka hanya butuh orang tua yang mau mendengarkan, memahami, dan tumbuh bersama mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.